Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan menggunakan sistem daring karena yang pertama kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan ini kita melaksanakan kegiatan yang mungkin agak sedikit agak sedikit dirubah, misalnya sistemnya untuk awal Ramadan ini tentunya. Nah, kalau melihat jadwalnya itu kita itu sampai tanggal 6 kalau tidak salah gitu ya, gitu untuk kegiatan daring ini. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini juga kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang dimana kegiatannya itu untuk aspek penilaian ya atau UTS. Nah, maka ini pun mohon untuk dipersiapkan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, khususnya di semester kedua ini dalam mata kuliah media pembelajaran biologi. Nah, kenapa perlu kita persiapkan? Karena untuk mata kuliah media pembelajaran biologi, di sini rekan-rekan semua sudah memegang modul media pembelajaran biologi yang dimana silakan bisa kalian pelajari kemudian apa yang dituju. Nah, karena di pertemuan sekarang ini pertemuan kelima ya, sudah ada di layar monitor HP kalian atau laptop kalian. Di sini ada pertemuan kelima, yang dimana di pertemuan kelima ini adalah pembahasannya itu lebih kepada kaitan memahami peran media pembelajaran ya dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ya, jadi di sini peran media pembelajaran dalam tercapai tujuan pembelajaran. Nah, ya, jadi di sini lebih kepada peran medianya. Kemudian tujuan pembelajaran itu bisa dikatakan turunan dari kurikulum yang dimana terdapat di dalam RPP atau rancangan perangkat pembelajaran. Biasanya kalau di RPP itu selalu ada tujuan pembelajaran di poin pertama, biasanya itu setelah menunjukkan KI atau KD-nya, kemudian indikatornya di situ biasanya itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan suatu ruh di dalam RPP itu sendiri, ya. Nah, maka yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan peran media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum kita mulai, tentunya kita mengecek dulu, mungkin baru beberapa rekan-rekan mahasiswa yang sudah ikut gabung di dalam kegiatan perkuliahan daring ini, ya, gitu sambil ada teman kalian yang masuk kemudian dalam berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan daring ini. Nah, lanjut saja untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kegiatan perkuliahan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini sudah saya highlight ya, itu udah Indra highlightkan terkait dengan poin-poin apa saja yang akan menjadi suatu pembahasan atau kajian. Karena di sini pun modul pun adalah dari ringkasan ya, yang namanya modul kan itu ada ringkasannya, kemudian ada sesi bagian pertanyaan apabila misalnya di situ kaitannya dengan tugas. Nah, di sini adalah poin yang pertama, bisa kita lihat peran media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tentunya guru atau instruktur perlu memberikan kemudahan atau fasilitas dalam menyampaikan informasi, sebaliknya peserta didik atau pembelajar yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Guru atau instruktur atau sebagai tenaga pendidik tentunya adalah sebagai fasilitator. Ya. Fasilitator apa? Fasilitator di dalam kegiatan. Ya, tentunya kalau yang namanya fasilitator kan ibaratnya sebatas orang yang menjembatani di antara kedua belah pihak.
Nah, itu biasanya. Kedua belah pihak, siapa yang dimaksud di sini kedua belah pihak? Adalah siswa dengan pengetahuan atau pembelajaran. Yang dimana pembelajaran itu kan rujukannya itu dari kurikulum. Nah, bagaimana caranya yang namanya kurikulum ini bisa tersampaikan kepada siswa? Melalui siapa? Tentunya melalui guru sebagai fasilitator. Apa saja yang disampaikan oleh guru? Tentunya ini banyak sekali poinnya. Yang pertama adalah informasi terkait dengan pengetahuan, keilmuan, ataupun disiplin ilmu lainnya. Nah, disiplin ilmu atau pengetahuan lainnya tujuannya untuk memperoleh kemudahan, ya, untuk memperoleh kemudahan di mana kemudahan ini diterima oleh siswa atau peserta didik dalam mendapatkan informasi, ya, informasi pengetahuan atau apa. Nah, tentunya dengan catatan. Nah, dengan catatan ketika pemberian informasi ini tentunya motivasi peserta didik itu lebih apa ya? Lebih termotivasi, keinginan tahu akan keilmuan dan tentunya lebih bergairah lagi ketika melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar. Ya. Selanjutnya, nah selanjutnya di sini ada poin yang Pak Indra highlight lagi, ya. Di sini unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, ya. Tentunya kan di sini balik lagi, apa sih sarananya, apa sih misalnya peran atau usaha di dalam memperoleh kemudahan dalam pembelajaran. Nah, tentunya kan ini ada yang perlu diketahui oleh anak didik itu atau oleh siswa itu. Nah, apa saja hal yang perlu diketahui oleh siswa? Yang pertama adalah terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu yang pertama. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini kan tinggal melihat lagi turunan dari RPP itu sendiri, ya, yang dimana RPP itu kan ada tujuan pembelajarannya. Nah, tentunya yang namanya tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru. Itu. Kemudian karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini tentunya berkeanekaragam, ya. Kita tidak bisa menyamakan antara karakter peserta didik misalnya, entah itu dalam bidang aspek kognitif pengetahuan ataupun misalnya dalam aspek sikap ataupun keterampilan. Nah, di sini karakteristik peserta didik tidak bisa dipandang satu persatu oleh guru. Ya, tentunya lebih kepada secara keseluruhan atau universal. Kemudian isi bahan yang dipelajari. Nah, kira-kira dalam memperoleh kemudahan peserta didik dalam proses belajar, tentunya bahan yang dipelajari itu seperti apa misalnya. Entah itu seperti bahan ajar modul misalnya, ataupun handout, ataupun LKS, LKPD misalnya. Nah, ini di sini adanya suatu bahan yang dipelajari di dalam peserta didik dalam memperoleh keilmuannya. Kemudian selanjutnya, cara atau metode strategi yang digunakan. Nah, cara atau metode strategi yang digunakan ini tujuan menjadi poin hal yang penting juga. Artinya apa? Artinya guru di sini boleh mengembangkan metode, tidak hanya terpaku kepada metode ceramah saja, tapi kembangkan coba metode yang lainnya. Misalnya bisa sewaktu-waktu, misalnya metode diskusi, metode eksperimen, atau metode simulasi, metode demonstrasi, praktikum. Ya, ini perlu dikembangkan. Artinya yang namanya tenaga pendidik ini dalam metode itu diusahakan harus bisa menguasai semua jenis metode. Karena apa? Metode yang kita gunakan ini kan berbagai macam apabila di dalam suatu pembelajaran itu. Ada metode yang tepat untuk metode diskusi misalnya. Ada metode yang tepat untuk praktikum misalnya. Nah, artinya metode ini perlu kita kuasai. Ataupun misalnya strategi, ya. Strategi ini cakupannya lebih luas. Berbicara strategi, ini tentunya di dalamnya itu berbicara tentang metode, model, dan pendekatan. Itu ya. Jadi yang namanya strategi kan ibaratnya seseorang misalnya tentara akan perang misalnya itu. Maka kalau misalnya orang akan perang, tentunya orang tersebut harus mempunyai suatu strategi.
supaya musuhnya misalnya kalah. Nah, maka guru pun sama. Yang namanya tenaga pendidik tentunya mempunyai suatu strategi. Di dalam apa? Di dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuannya untuk apa? Yang namanya strategi itu, ya tujuannya untuk tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh guru. Tentunya tujuan pembelajaran. Kemudian, nah apalagi misalnya yang menjadi suatu unsur dalam kemudahan dalam pembelajaran, alat ukur atau evaluasi. Ya, yang namanya alat ukur atau evaluasi ini tentunya penting, ya, karena yang namanya guru ketika sudah mengajar, bagaimana cara mengetahui apakah peserta didik atau siswa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan misalnya, atau sesuai dengan apa yang ingin tercapai di dalam suatu tujuan pembelajaran. Nah, maka biasanya di situ ada alat alat ukur, entah itu sifatnya ulangan atau tes misalnya. Nah, ini yang penting ada suatu alat dalam untuk mengevaluasi. Kalaupun misalnya siswa tersebut ketika dievaluasi nilainya bagus, ya berarti di sini ada suatu tingkat ketercapaian pada pembelajaran. Ya, saya ulangi lagi. Jadi dalam untuk memperoleh unsur-unsur kemudahan di dalam suatu pembelajaran, diantaranya satu ada tujuan yang ingin dicapai, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga isi atau bahan yang dipelajari, yang keempat metode atau strategi yang digunakan, dan yang kelima alat ukur dan evaluasi. Nah ini ya, ini menjadi suatu bahan di dalam bagaimana cara guru untuk membuat siswa itu lebih mudah dalam satu pembelajaran. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Ya, penting kehadiran yang dinamakan suatu media pembelajaran. Karena apa? Yang namanya suatu media pembelajaran tentunya ini sangat tergantung pada tujuan, isi, dan substansi dalam pembelajaran itu sendiri. Ya, karena yang namanya kehadiran media pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau suatu paradigma kita terhadap sistem pembelajaran. Media memiliki berbagai peran dalam aktivitas pembelajaran misalnya. Ya, karena balik lagi, yang namanya media adalah sebagai perantara, ya, perantara antara guru dengan kurikulum misalnya itu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini dalam situasi pembelajaran yang berbasis pada guru, nah atau yang dikenal dengan pembelajaran teacher center, ya, diantaranya ada instruct based instruction. Penggunaan media pembelajaran secara umum adalah untuk memberikan dukungan suplementer secara langsung kepada guru. Artinya apa? Di sini pembelajaran itu ada yang sifatnya tergantung dengan guru dan ada pembelajaran yang tidak tergantung dengan guru. Nah, maka di sini dibedakan nih, ya. Misalnya itu, di sini harus penting kita membedakan. Kalau pembelajaran yang tergantung pada guru, ini lebih kepada teacher center. Artinya pembelajaran itu berpusat kepada guru. Nah, sedangkan kalau di sini ada juga pembelajaran yang tidak tergantung kepada guru atau independent instruction atau yang disebut dengan self instruction. Ya, bahkan kerap kali diarahkan oleh siapa yang merancang media tersebut. Jadi yang dimaksud dengan self instruction dengan guru ini lebih berbeda contohnya. Ya, yang dimana pembelajaran ini bisa berpusat kepada guru, kemudian pembelajaran juga bisa terpusat kepada siswa. Itu ya. Tergantung dari guru mana, misalnya yang menggunakan metode atau model atau pendekatan yang mana yang cocok misalnya. Tapi di kurikulum 2013 tentunya pembelajaran itu diharapkan tidak berpusat kepada guru, melainkan pembelajaran berpusat kepada siswa atau yang lebih dikenal dengan student center. Nah,
Selanjutnya, kita lihat lagi kepada poin selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada suatu kerucut ya pengalaman menurut Edgar. Artinya apa? Yang namanya suatu pembelajaran, suatu waktu akan menghasilkan suatu pengalaman yang bermanfaat bagi anak peserta didik atau siswa. Seperti apa? Di sini ada simbol verbal, ya, yang dimana di sini mengkerucut ya. Ada simbol verbal, simbol visual, radio gambar tetap, gerak gambar gerak, televisi, pameran, karya wisata, demonstrasi, dramatisasi, pengalaman tak langsung sampai kepada pengalaman langsung. Artinya kalau kita lihat di sini kerucutnya semakin ke bawah semakin meluas. Maka pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung ini akan menghasilkan suatu pengalaman yang luas sekali. Itu. Contohnya apa? Misalnya praktikum. Ya, ketika kita melaksanakan suatu kegiatan praktikum, observasi, pengamatan itu akan mendapatkan suatu pengamatan yang langsung. Ya, maka ini akan menjadi suatu pengalaman yang langsung dan berharga juga. Beda dengan Anda misalnya ketika melaksanakan suatu karya wisata. Ya, karya wisata memang di sini bisa dikatakan suatu pengalaman yang langsung, tapi hanya terbatas kepada ruang dan tempat itu sendiri. Itu artinya kita nggak bisa menyamakan antara lokasi A dengan lokasi B, maka kita pengalamannya akan sama atau tidak. Nah, maka di sini ada simbolik, ada ikonik, dan ada enaktif. Apa itu simbolik? Nah, simbolik saya di sini merangkum dulu pengertian makna dari simbolik. Yang namanya, nah ini, tahap simbolik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Nah, makanya di sini tahap simbolik ini adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar. Kalau kita lihat ke kerucut yang tadi, nah maka di sini memang tahap simbolik ini di sini adalah lebih kepada aspek penguasaan secara visual, ya, lebih kepada simbol visual atau simbol verbal. Misalnya gambar tetap juga ini termasuk dalam visual. Gambar gerak ini termasuk dalam visual. Artinya itu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan ikonik? Kalau saya cek lagi, pengertian ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Ya, saya ulangi lagi. Tahapan ikonik, tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Nah, maka di sini bisa kita lihat sepertinya televisi, pameran, karya wisata ini adalah suatu pengalaman siswa yang lebih kepada manipulasi dalam bentuk gambar. Lebih condongnya ke sana. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat lagi kepada enaktif, apa itu enaktif? Nah, maka saya coba cari lagi pengertian enaktif. Enaktif adalah tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Nah, maka di sini cocok. Demonstrasi itu adalah kan biasanya itu lebih kepada bagaimana cara kita untuk memanipulasi pada objek tersebut. Misalnya, diantaranya demonstrasi, kemudian dramatisasi, ataupun misalnya pengalaman langsung, dan pengalaman tak langsung. Nah, maka ini lebih kepada condongnya kepada enaktif. Ya, jadi di antara simbol ikonik, simbolik, enaktif ini tentunya ini bagian dari suatu kerucut pengalaman belajar menurut Edgar. Nah, selanjutnya, nah sini kita bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini beberapa prinsip berikut perlu Anda pertimbangkan ketika akan mengembangkan suatu media pembelajaran. Nah, di sini ada suatu
bagiannya. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan media pembelajaran dengan catatan adanya suatu pertimbangan. Makanya nanti ketika dalam bentuk suatu tugas, kalian atau Anda semuanya membuat suatu media pembelajaran diharapkan sesuai, ya, diharapkan sesuai dengan bagian dalam suatu apa nantinya itu kepada rancangannya ataupun yang lainnya. Nah, maka di sini akan ada suatu ketercapaian juga. Nah, maka di sini ada prinsipnya. Apa saja prinsipnya dalam mempertimbangkan media pembelajaran, ya, dalam membuat. Yang pertama, harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional. Karena pada dasarnya media presentasi yang kita bahas di modul ini adalah untuk keperluan pembelajaran. Nah, di sini berarti yang pertama kita perlu mengembangkan suatu media pembelajaran secara instruksional. Itu, ya. Nah, instruksional ini lebih kepada apa? Banyak sekali misalnya kepada pengalaman atau kepada instruksi misalnya di dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, harus diingat bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai bahan pendukung belajar siswa, bukan merupakan media pembelajaran yang akan dipelajari secara mandiri oleh sasaran atau guru. Nah, ya, jadi ingat, media pembelajaran adalah sebagai bahan pendukung, ya, bahan pendukung belajar, bukan bahan yang akan dipelajari secara mandiri oleh anak, tidak, tapi bahan sebagai pendukung di dalam suatu pembelajaran. Itu yang dikatakan poin kedua. Dan yang ketiga, nah kita di sini ketika kita lihat pengembangan media pembelajaran seyogianya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media pembelajaran ini. Artinya apa? Ketika misalnya Anda mengembangkan suatu media pembelajaran, seyogianya kita perlu mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi atau karakteristik yang dimiliki oleh media pembelajaran tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat suatu jenis media gambar, maka kita pun harus memahami kepada karakteristik atau dari jenis media gambar. Itu, ya. Kemudian potensinya apa nih? Misalnya ketika kita menggunakan suatu media gambar dalam mendukung suatu pembelajaran. Dan yang keempat, nah ini itu yang keempat, yang terakhir, prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian materi yang disajikan harus benar substansinya dan disajikan secara menarik pula. Artinya apa? Media pembelajaran di sini ada daya kriteria ketertarikan juga dan kebenaran. Artinya ketika kita membuat suatu media, ya maka kita perlu pertimbangkan kebenaran dari suatu media tersebut, kemudian ketertarikannya juga dari suatu media tersebut. Nah, maka dalam poin keempat tadi kita sudah bisa tuh merancangnya, ya. Yang pertama saya ingatkan lagi lebih kepada prosedur di dalam instruksional, dalam pengembangan instruksional. Dan yang kedua, lebih kepada fungsi sebagai bahan pendukung di dalam media pembelajaran. Jadi media pembelajaran sebagai pendukung. Dan yang ketiga, seyogianya ketika media pembelajaran itu dirancang, maka kita harus mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan atau menggunakan segala potensi ataupun secara karakteristik yang ada di media tersebut. Tergantung jenisnya medianya. Dan yang keempat, ketika kita merancang media juga, kita harus mempunyai suatu prinsip kebenaran dalam materinya. Dan tentunya ketertarikan dalam penyajian media pembelajaran tersebut. Nah, itu. Jadi perlu diperhatikan itu ya, keempat poin tersebut.
Selanjutnya, nah ada 3 tugas pokok guru ya di sini. Ini poin yang terakhir yang Pak Indra highlights. Ada 3 tugas pokok guru atau pembelajar yang amat penting, yaitu sebagai perancang atau desainer, sebagai pelaksana atau eksekutor, dan yang terakhir adalah sebagai penilai atau evaluator. Nah, tugas inilah seorang guru atau pembelajar seharusnya membuat keputusan terhadap baik kepada aktivitas peserta didik seluruh keras maupun secara perorangan. Artinya di sini ketika guru mempunyai tugas sebagai perancang, pelaksana, dan penilai, maka guru juga harus memberikan suatu perhatian khusus karena atas dasar pelaksanaan tugas ketiga tersebut inilah seorang guru membuat keputusan yang terbaik bagi peserta didiknya, baik itu secara kelompok ataupun secara perseorangan. Ya. Nah, ini adalah materi di dalam pertemuan kelima itu ya. Pertemuan kelima materinya ya sangat singkat sekali sebenarnya. Nah, itu ya. Kemudian nah di sini kita masuk kepada pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 itu apa? Tujuan perkuliahannya adalah melalui studi pustaka informasi, mahasiswa dapat berlatih merancang media pembelajaran biologi di SMP dengan benar. Ya, nah di sini ada tugas buat kalian, buat saudara semuanya atau buat rekan-rekan mahasiswa di semester kedua, bisa dilihat di modulnya atau Pak Indra langsung sampaikan di sini dalam perkuliahannya, yaitu 1. Berlatih merancang media pembelajaran biologi di SMP. Ya, prosedur tugasnya sebagai berikut. Pilih 1 jenis teknik media pembelajaran untuk di SMP. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira apa yang cocok menggunakan media pembelajaran jenis apa untuk di SMP? Kira-kira yang cocok apa? Kemudian, kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa sudah menemukan jenis media yang cocok, kemudian pilih salah satu materi dalam lingkup biologi. Ya, jadi pilih satu materi dalam ruang lingkup biologi. Ya, bebas, banyak sekali. Ada tentang sel, ada tentang sistem organ, ada tentang komponen biotik abiotik misalnya, kemudian ada jenis tentang apalagi misalnya tentang bakteri atau klasifikasi makhluk hidup, pokoknya banyak untuk ranah SMP. Nah, yang ketiga apa? Dokumentasikan pembuatan rancangan media pembelajaran baik foto atau video. Jadi, ketika Anda membuat suatu jenis medianya apa, itu jangan lupa didokumentasikan, baik dengan cara menggunakan foto atau menggunakan video. Nah, ya, jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Indra di pertemuan di pertemuan setelah setelah pertemuan 5 ini biasanya itu ada tugas itu ya, baik itu menjelang UTS ataupun setelah UTS itu ada tugas ya. Jadi tugasnya ini terstruktur loh. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa semuanya lihat di modul itu tugasnya itu terstruktur. Jadi saling berkaitan antara tugas pertemuan, contoh misalnya tugas pertemuan ke-6 misalnya dengan tugas pertemuan ke-7. Nah, ya, ini di pertemuan ke-7 nih bisa rekan-rekan mahasiswa simak ya. Sebenarnya pertemuan ke-7 ini lebih cenderungnya ya nanti sebelum kalau tidak salah di tanggal 11 itu ya pertemuan ke-7 ini. Jadi untuk pertemuan 5 ke-6 di hari ini, kemudian pertemuan ke-7 itu dilaksanakan minggu depan. Nah, di pertemuan ke-7 di sini juga sama, rancangannya itu adalah Anda mempresentasikan. Jadi di pertemuan ke-7
rekan-rekan mahasiswa mempresentasikan terkait dengan rancangan media pembelajaran yang sudah dibuat di pertemuan ke-6. Itu ya, ingat di sini untuk ranahnya SMP. Nah, mungkin terkait dengan materi kita di pertemuan sekarang itu ya membahas tentang pertemuan dan 5 ke 6. Nah, setelah itu mangga kalau ada yang kurang paham, Pak Indra buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana terkait tugasnya? Apa kalau misalnya belum paham boleh ditanyakan aja ya. Jadi untuk tugas ke-6 ini ya tugasnya itu adalah rekan-rekan mahasiswa merancang suatu media pembelajaran yang di mana media pembelajarannya itu karakteristiknya itu di SMP. Nah, kira-kira jenis media apa yang cocok untuk di SMP? Kalau misalnya sudah ada, misalnya jenis media apa yang cocok di SMP, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan merancangnya. Nah, ketika misalnya merancangnya, tentunya ini dilihat dari aspek kira-kira materinya apa yang cocok. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya materinya sudah cocok, kemudian kalian rancang jenis media pembelajarannya. Dan di pertemuan selanjutnya adalah presentasi. Ya, di pertemuan selanjutnya itu presentasi terkait dengan media pembelajaran yang Anda buat atau yang rekan-rekan mahasiswa buat. Mungkin seperti itu ya. Bapak izin masuk. Ini tugasnya mandiri Pak atau kelompok? Ini tugasnya mandiri. Ya, jadi ini tugasnya mandiri ya, di mana tugas mandiri ini makanya tadi prinsipnya menggunakan 4 ya. Ketika misalnya kita ingin membuat suatu media, yang pertama di poin keempat tersebut adalah kita perlu mengembangkan instruksional. Kemudian yang kedua, kita perlu ingat media itu sebagai pendukung dalam suatu pembelajaran, dan yang ketiga, dalam pengembangan media kita harus mempertimbangkan segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media tersebut, dan yang keempat adalah prinsipnya itu kebenaran dalam materi. Maksudnya kebenaran dalam materi itu jenis media yang kita buat sesuai nggak dengan materinya. Nah, kemudian dan kemenarikan di media tersebut. Mungkin seperti itu, Neng Sela. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Bapak berarti ini nanti dipresentasikannya minggu depannya? Iya, dipresentasikannya minggu depan. Jadi kalau kita lihat ini di pertemuan ke-6 ya, ini 6, kemudian ini kita itu pertemuan yang kelima ke-6. Kemudian ini pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ke-7 ini ada prosedurnya juga nih kalau misalnya kita lihat ya, di pertemuan ke-7 ini siapkan media pembelajaran biologi yang sudah Anda rancang, kira-kira yang sudah dirancang oleh misalnya siapa ya? Oleh Pak Agus misalnya, yang sudah dirancang misalnya apa. Kemudian nah buatlah presentasi berupa di sini. Nah, ini kan mohon maaf, ini kan bagi mahasiswa yang ada di daerah ya. Jadi buat mahasiswa yang di daerah itu
ketika sudah merancang suatu pembelajaran jenis medianya ini harus dipresentasikan, ya, harus dipresentasikan di dalam video maksimal 10 menit, ya. Misalnya ya presentasi, misalnya saya akan mempresentasikan jenis media gambar, yaitu dipresentasikan, ya. Ini cara proses pembuatannya, ini materi yang cocok dalam jenis medianya, kemudian, nah ini karakteristik atau kemanfaatan dari media tersebut. Nah, ini bagi yang di daerah, tapi kalau bagi yang di pusat, kita presentasinya secara oral atau secara langsung. Ya, kemudian, nah Anda kemudian jelaskan proses pembuatannya. Itu ya, proses pembuatannya itu. Kemudian kalau yang di daerah juga ya harus dikirimkan melalui email ke email Pak Indra di sini, indra.desofwan@gmail.com. Nah, bagi yang di pusat, nggak usah. Bagi di pusat itu nggak usah mengirimkan video ke email, nggak perlu bikin video presentasi, karena kita secara oral atau secara langsung. Mungkin itu ya. Oke, nah sepertinya di sini waktunya mau habis. Ya, di Zoom-nya Pak Indra akhiri untuk pertemuan sekarang. Yang singkat ini ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.